Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan acara Renungan SOS. Puji Tuhan. Mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau pagi yang indah ini kembali kami datang ke hadirat-Mu, ini semata-mata karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah jaga pelihara lindungi kami di sepanjang malam yang berjalan. Kami boleh menikmati petiduran yang nyenyak. Tuhan, terlebih pagi yang indah ini kami kembali boleh bangun. Kami boleh diberkati dengan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengawali seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mengadakan renungan pagi yang indah ini. Untuk itu Roh Kudus, tolong kami biar kami mampu menangkap pesan-pesan Tuhan dan mampu mengaplikasikannya dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Beberapa waktu ya kita ada kendala teknis ya sehubungan dengan cuaca yang ekstrim ya. Ada angin kencang ya, hujan yang lebat ya, banjir di mana-mana ya. Jadi sinyal hilang ya. Jadi kami beberapa hari tidak bisa eksis, bisa hadir. Nah, pagi yang indah ini oleh kemurahan Tuhan kita akan meneruskan renungan kita perihal mengenal Tuhan dan namanya. Dan pagi yang indah ini kita akan meneruskan nama-nama ilahi yang diberi awalan L ya. Dan pagi yang indah ini kita sampai pada bagian yang kelima ya. Subtemanya adalah El Olam ya. Kita buka di dalam pembacaan kita di dalam Kejadian pasal 21 ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Sekali lagi saya bacakan. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal ya. Allah yang kekal ini adalah terjemahan terjemahan bahasa Indonesia. Tetapi dalam bahasa Ibraninya ya, Allah yang kekal ini berasal dari kata El Olam ya. Jadi Allah yang kekal. Nah, saudaraku yang kekasih, Kejadian 21 ayat 33 ini ya, mengapa Abraham menanam sebatang pohon tamariska ya di Beersheba ya, dan di sana dia memanggil nama Tuhan serta ya memanggil nama Tuhan Allah yang kekal. Sebab ada satu peristiwa yang telah terjadi ya. Jadi kata El Olam ini merupakan hasil dari satu peristiwa yang terjadi sehingga Abraham memberikan julukan, memberikan sebutan kepada Allah atau kepada Yahweh El Olam. Nah, kalau kita ingin tahu peristiwanya adalah ya, di ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-34, di sini merupakan ada satu peristiwa yang pernah terjadi ya antara Abraham ya. Satu peristiwa yang terjadi antara Abraham dengan hamba-hamba daripada Raja Abimelek, salah satu raja orang Filistin ya. Kita baca di ayat 22 mulai. Pada waktu itu Abimelek beserta Pak Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku atau kepada anakku atau kepada cucu cicitku
sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Ya. Lalu kata Abram, aku bersumpah. Ya. Nah, saudaraku, Abimelek adalah salah satu dari 31 raja orang Filistin. Ya. Orang Filistin itu memiliki 31 raja. Ya. Dan daerah mereka cukup luas, ya. Nah, pada suatu hari datanglah, ya, Raja Abimelek, ya, beserta dengan panglima tentaranya yang bernama Pikol kepada Abraham. Ya. Kenapa? Karena dia mendengar, ya, ada perseteruan, ada perselisihan antara hamba-hamba Abraham dengan Abraham. Ya. Jadi begitu dia sampai kepada Abraham, Abimelek berkata seperti tadi, ya, dia katakan, oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku atau kepada anak-anakku atau kepada cucu cicitku sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah engkau harus berlaku kepadaku, kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Ya. Ternyata Abraham dan Abimelek itu telah bersahabat. Ya. Di sini kalau kita mau mundur ke belakang, Abraham yang tadinya adalah orang asing, ya, dia berasal dari Ur Kasdim, dia tidak dikenal oleh siapapun. Sekarang dia menjadi mengembara, ya, dia menjadi orang yang nomaden, mengembara, sebab dia dipanggil Tuhan untuk menuju ke satu negeri, ya, yaitu tanah perjanjian. Ya. Sembari dia berjalan menuju ke tanah perjanjian yang sedang dituju, ada banyak masalah yang dihadapi dan kemenangan demi kemenangan dialami oleh Abraham. Dan ketika dia ada di tanah orang Filistin, ya, di sana dia ada bermasalah dengan khususnya hamba-hambanya berselisih dengan hamba-hamba Abimelek perihal sebuah sumur. Ya. Nah, sumur itu bernama Beersheba. Beersheba artinya sumur sumpah. Ya. Kenapa? Sebab ketika Abraham ada di tanah orang Filistin ini, dia menggali beberapa sumur, ya, dan salah satu sumur namanya Beersheba. Sumur ini digali oleh Abraham, tetapi tanpa sepengetahuan, ya, hamba-hamba Abimelek, ya. Mereka mengambil sumur itu, ya. Mereka merampas. Nah, terjadilah perselisihan antara hamba-hamba Abimelek beserta dengan hamba-hamba Abraham. Nah, di sini mereka melaporkan kepada Abraham, ya. Dan akhirnya ternyata ini menjadi peristiwa yang, ya, cukup viral, katakanlah kalau zaman sekarang viral, ya. Akhirnya apa? Kedengaran masalah ini. Inilah tujuan Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, menemui Abraham supaya Abraham jangan berlaku curang. Dia waktu itu ada di tanah orang Filistin. Nah, Abimelek, ya, tidak mengambil sikap negatif terhadap Abraham. Dia cuma memberitahu, ya, kalau boleh persahabatan mereka itu jangan sampai putus hanya karena sebuah sumur yang dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Nah, makanya di ayat ke-24 tadi dikatakan sebagai berikut. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Ya. Ya, di sini Abraham menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Ya. Abimelek suruh dia bersumpah supaya tidak mengganggu persahabatan antara Abimelek dengan Abraham. Dan Abraham pun langsung spontan menjawab, aku bersumpah. Ya. Ayat 25. Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Ya. Dia menyesal. Nah, kenapa Abraham menyesal? Ya, dengan sumur yang dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Sebab pada masa itu, ya, sumur adalah
sesuatu yang sangat dibutuhkan, ya. Air adalah sangat dibutuhkan karena Abraham memiliki banyak ternak, ya. Dia memiliki banyak ternak sejak dia keluar dari Ur Kasdim, dia membawa, ya, ternaknya, bukan hanya keponakannya, bukan hanya ayahnya, tetapi ternaknya juga dibawa, ya. Akhirnya di sini marahlah Abraham kepada hamba-hamba daripada Abimelek, ya, sehingga dia berkata, aku bersumpah, ya. Nah, Abimelek tidak mengetahui kalau Abraham yang menggali sumur itu, ya. Nah, kita baca terus ayat yang ke-25. Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, aku tidak tahu, ya. Jadi Abimelek memang tidak tahu bahwa ternyata hamba-hambanya itu berlaku curang. Padahal ayat 22, ya, Abimelek berpikir bahwa Abraham telah berlaku curang, ya. Oke, saya baca lagi ayat 22. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol panglima tentaranya berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan, ya. Lalu oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, ya. Jadi ternyata perselisihan itu terdengar sampai ke telinga Abimelek. Tetapi Abimelek tidak tahu apa yang menjadi persoalan pertengkaran antara hamba-hambanya dengan hamba-hamba Abraham. Makanya ketika Abimelek datang, dia berkata, bersumpahlah di sini demi Allah. Nah, dengan mendengar pernyataan daripada Abimelek, Abraham pun di ayat 24 berkata, lalu kata Abraham, aku bersumpah, ya. Ternyata Abimelek tidak menyadari bahwa hamba-hambanya yang berlaku curang kepada Abraham. Bukannya Abraham berlaku curang kepada hamba-hambanya Abimelek, ya. Kemudian ayat 27, ayat 26, jawab Abimelek, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal ini. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku, dan sampai hari ini aku belum pula mendengar, ya. Jadi Abimelek tahu duduk persoalannya ketika Abraham menyampaikan masalah, duduk persoalan atau akar persoalan yang sebenarnya, ya. Kita baca terus ayat 27. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, untuk apa? Ya, untuk apakah ke-7 anak domba yang kau pisahkan ini? Jawabnya, ke-7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku, untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur itu. Sebab itu orang menyebut tempat itu Beersheba, ya, sumur sumpah, ya. Karena kedua orang itu telah bersumpah di sana, ya. Jadi sumur yang dirampas oleh hamba-hamba Abimelek, ya, diberi nama Beersheba, sumur sumpah, ya. Kemudian Abraham memberikan 7 anak domba, ya. Jadi saya bacakan lagi. Kemudian lalu Abraham mengambil domba dan lembu yang memberikannya semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dan domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, untuk apakah ke-7 anak domba yang kau pisahkan ini? Jawabnya, ke-7 anak domba ini harus kau terima dari tanganku, untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa aku yang menggali sumur ini. Saudaraku, sadar atau tidak, persahabatan kita seringkali mengalami gangguan dengan siapapun, ya, karena sesuatu yang telah diambil. Tetapi untuk menyatakan kebenaran itu, ya, kalau kita berada pada posisi yang benar, kita harus sampaikan kebenaran itu. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Awalnya persahabatan daripada Abraham, ya, dan Abimelek mulai terganggu sebagai akibat sebuah sumur yang dirampas oleh hamba-hamba Abraham.
Tetapi setelah Abraham menceritakan kebenaran yang sesungguhnya, akhirnya mereka berjanji, bersumpah di sumur itu, ya, bahwa mereka tidak akan lagi saling mengganggu, ya. Nah, saudaraku yang kekasih, ya, di sini ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan, ya. Sehingga setelah mereka selesai bersumpah, Abraham di ayat yang ke-33 kita baca lagi, ya. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba, ya, di sumur yang mereka telah mengadakan perjanjian. Mereka bersumpah, ya. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Nah, saudaraku, tidak sering kita punya persahabatan itu terganggu karena akibat, ya, masalah-masalah yang sebenarnya bukan kecil, ya, cukup lumayan, ya. Sebab sumur itu adalah satu kebutuhan bagi ternak yang dimiliki oleh Abraham, ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini, ya. Melalui peristiwa ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, antara lain, ya. Antara lain, ya. Jika ada perselisihan, ya, jika ada perselisihan, ada lebih baiknya, ya, diselesaikan dengan baik. Itu tercantum di dalam ayat 23 dan 24, ya. Ayat 22 dan 23, ya. Telah dinyatakan tadi, pada waktu itu Abimelek beserta Pikol panglima tentaranya berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepada aku atau kepada anak-anakku atau kepada cucu-cucuku sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlaku. Harus engkau berlaku kepadaku, kepada negeri ini yang kau tinggali sebagai orang asing. Saudaraku, Abraham bersahabat dengan Abimelek karena Abimelek sudah mendengar peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya. Pada pasal 14 kita lihat bagaimana, ya, Abraham menyelamatkan Lot, ya, mengadakan peperangan dengan 5-4 raja yang menawan Lot, ya. Namanya mulai dikenal di situ, ya. Saudaraku, di sini betapa pentingnya kita. Tadinya kita tidak dikenal orang, ya. Tadinya kita tidak ternama, ya. Tidak diketahui siapa kita. Tetapi ketika orang, ya, Tuhan mengangkat kita dikenal banyak orang. Kita memiliki banyak sahabat. Jagalah persahabatan itu. Dan untuk menjaga persahabatan itu, apabila ada persoalan yang melanda sehingga akan mengganggu persahabatan itu, selesaikanlah persoalan yang dihadapi dengan baik, ya. Jadi apabila ada persoalan, kita harus menyelesaikannya dengan baik, ya. Kemudian yang kedua, jika ada persoalan, ya, jangan mudah terpancing dengan emosi. Ada banyak orang karena berselisih paham, persahabatan yang telah terjalin akhirnya menjadi putus. Tetapi Abraham walaupun dia emosi, ya, walaupun dia marah, kesal terhadap Abimelek, tapi Abraham tidak menyadari bahwa Abimelek memang tidak mengetahui persoalan yang sebenarnya. Dan dia mengaku dengan jujur bahwa dia yang menggali sumur itu. Akhirnya persahabatan mereka tetap berlanjut. Saudara, kita menjalin persahabatan bukan hanya dengan orang percaya. Dengan orang-orang yang tidak percaya pun kita harus menjalin persahabatan sebagai anak-anak Tuhan, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, di sini dikatakan orang percaya itu harus rela kehilangan haknya apapun yang dia milikinya, ya. Abraham menyerahkan, ya, melepaskan sumur yang telah dia gali itu sebab telah menjadi perseteruan, pertengkaran. Akhirnya Abraham mengalah, ya. Abraham harus rela kehilangan haknya. Sebab itu sumur yang dia gali, walaupun itu di tanah mereka, di tanah orang Filistin, tetapi dia punya hak sebab dia yang menggali, ya. Tapi dia rela kehilangan haknya, ya. Orang percaya itu harus rela kehilangan apapun yang dia milikinya. Sebab di dunia ini tidak ada yang kekal. Yang kekal cuma satu, yaitu Allah yang kekal, El Olam. Saudaraku,
Yang paling utama dalam hidup kita yang harus kita pertahankan adalah keselamatan. Ya, walaupun kita kehilangan hak dan sebagainya, jangan lupa saudaraku yang kekasih, ya, selama kita ada di dalam dunia, apa saja bisa terjadi dalam hidup kita. Ya, di dalam Lukas 6 jelas Tuhan bilang, jikalau ada orang yang mengambil pakaianmu, berikan juga jubahmu kepadanya. Ya. Jadi orang percaya itu harus rela kehilangan sesuatu yang dia miliki, apapun itu. Ya. Dalam hal ini Abraham, dia rela melepaskan sumur yang betul-betul dia gali. Ya. Kemudian yang keempat, orang percaya ketika menghadapi masalah harus berani menyatakan apa yang benar. Ya, apa yang benar. Ya. Kemudian di bagian yang kelima dikatakan orang percaya itu harus menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tidak ada yang kekal kecuali El Olam, Allah yang kekal. Saudaraku, ya, di sini betapa pentingnya kita memperhatikan hal ini. Mari kita lihat referensi ayatnya, Mazmur 73, ya. Mazmur 73, ya. Jadi ketika kita menghadapi persoalan masalah yang menyangkut hak kita, milik kita, ya, jangankan itu, nyawa sekalipun, ya, jangan sampai kita merasa marah, merasa kesal, ya. Kita harus rela, ya. Mazmur 73, ya, Mazmur 73 ayat yang ke-25, demikian bunyi firman Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau, ya. Kemudian dikatakan, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudaraku, kita lihat pemazmur, ya, Mazmur 73 yang ditulis oleh Asaf. Asaf adalah salah seorang pemazmur, ya. Ayat yang pertama, kepala dari ayat yang pertama dikatakan Mazmur Asaf, ya. Di sini kita lihat saudara, Mazmur Asaf berkata, siapa gerangan ada padaku di sorga, ya, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bayangin, Mazmur Asaf memberitahukan kepada umat Allah, ya, jangan sampai hidup kita, hati kita melekat dengan kekayaan yang kita miliki atau sesuatu yang kita miliki. Ini harus kita perhatikan, bahwa bahkan kita harus kehilangan apa yang sebenarnya kita miliki yang sangat berharga, ya. Sehingga ada pujian yang berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ya, ada lagunya itu, cuman saya lupa lagunya, ya. Itu sebabnya sebagai orang percaya, jangan sampai kita melekat hati kita kepada sesuatu yang tidak kekal. Cuman ada satu yang kekal, yaitu Allah yang kekal, ya. Konteks ini hubungannya dengan kita, dengan hak kita. Keselamatan yang kekal itu lebih dari segala kekayaan yang kita miliki, ya. Puji Tuhan. Nah, kita harus perhatikan kelima hal tadi, ya. Jadi ketika ada perselisihan, kita harus menyelesaikan dengan baik. Kemudian dalam, ya, menyikapi, ya, menangani persoalan yang ada, kita jangan terpancing dengan emosi, ya. Kemudian kita harus rela kehilangan hak apapun yang kita miliki. Kemudian orang percaya itu harus berani menyatakan apa yang benar, ya, apa yang benar, ya. Kemudian yang kelima, orang percaya itu harus menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah tidak kekal kecuali Allah yang kekal. El Olam, apa hubungannya dengan kita? Ya. Kalau kita memiliki Allah yang kekal, kita telah memiliki keselamatan yang kekal, saudaraku, ya. Melalui peristiwa ini Abraham menyadari bahwa harta yang kekal itu adalah El Olam, ya, dan keselamatan yang kekal, ya. Jadi El Olam artinya Allah yang kekal. Saudaraku yang kekasih, mari di hari-hari ini apapun persoalan yang kita hadapi, ya, dengan sahabat kita, dengan siapapun itu, 5 hal tadi harus kita perhatikan, ya. Betapa indahnya kalau kita bisa memiliki iman seperti Abraham. Walaupun ada saat-saat dagingnya, ya, muncul karena marah terhadap hak yang adalah bagiannya,
Tetapi pada akhirnya Abraham menyadari dan dia siap bersumpah di sumur itu ya, sehingga dinamakan Beersheba. Dan dia mengatakan cuman ada satu yang kekal. Sumur akan satu waktu kering ya. Sungai Kerit aja ketika terjadi kelaparan masa kemarau panjang bisa kering, apalagi cuma sebuah sumur. Dan Abraham menyadari dia harus rela kehilangan haknya demi dia menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab Tuhan berkata dia akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Begitu juga dengan kita, Tuhan mau kita menjadi berkat bagi banyak orang, apalagi terhadap sahabat. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan pagi yang indah ini. Perihal El Olam, tiada yang kekal, cuma Tuhan yang kekal. Puji Tuhan. Mengakhiri renungan ini, kita nyanyi dulu satu pujian, kita dengarkan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Saudaraku terkasih, peristiwa yang pernah terjadi kepada Abraham ada saatnya ya, mungkin pernah kita alami. Tapi kalau siap-siap kita harus mengalami ya. Sebab di dalam dunia ini tidak ada yang kekal. Kekayaan dan sebagainya itu cuma bersifat temporary, sementara. Tapi kekayaan yang kekal, itu keselamatan yang kekal dari Allah yang kekal, Allah El Olam, harus kita pelihara. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah
dunia pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena kebenaran firman-Mu Engkau sudah berikan pada pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan. Seringkali kami menyadari ketika ada masalah terjadi dalam kehidupan kami, baik dengan sesama anak Tuhan maupun terhadap orang lain yang itu merupakan sahabat kami, karena sesuatu hak yang adalah milik kami, kami sengaja mau mempertahankan. Tetapi puji Tuhan, pagi yang indah firman Allah sudah mengajarkan kami, walaupun kami mengikat persahabatan dan harus kehilangan hak yang harus kami miliki, kami harus rela agar kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Engkaulah El Olam, Allah yang kekal, harta yang kekal yang harus sebenarnya kami pertahankan supaya kami menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Kami akhiri renungan ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.